Nggak apa-apa, biar ntar satunya kita tambahin sendiri. Nanggung soalnya kertasnya satu, ntar di print kan lucuan. Di belakang. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Ada yang bisa jawab nggak tuh? Nomor 1. Kebijakan mengenai isolasi Jepang. Apa tuh isolasi sih? Nah, kamikaze. Ada kamikaze, ada Sakoku. sakoku. Ah, ada yang jawab sakoku tuh. Nomor 1. Oh, nggak sakit. Nggak salah. Nggak sakit. Halo ya, nomor 1. Ini kakak mau ngejelasin tentang sebuah kebijakan yang diberlakukan oleh Jepang selama kurang lebih 2,5 abad. 250 tahun lebih. Namanya kebijakan Sakoku. Kebijakan untuk mengisolasi masyarakat Jepang. Orang Jepang nggak boleh keluar. Orang luar nggak boleh ke Jepang. Kira-kira apa dampaknya bagi orang Jepang? Orang Jepang jadi terbelakang, ya enggak? Budayanya emang kental banget. Sampai sekarang kan budaya Jepang masih dipegang erat ya. Itu nggak terlepas dari kebijakan Sakoku ini sebenarnya. Tapi di bidang ipteknya mengalami kemunduran. Ada positif, ada negatif. Nah, kebijakan Sakoku ini diberlakukan pada zaman Edo namanya. Ya, ini kebijakan. Mana Sakoku berarti? Iya jawabannya kebijakan isolasi masyarakat Jepang dari dunia luar yang diberlakukan pada masa siapa? Edo. Masa Tokugawa. Tokugawa Ieyasu. Tokugawa ya. Nah, shogun itu apa? Gelar atau apa? Ya, betul gelar. Shogun Tokugawa Ieyasu. Ieyasu ini nama aslinya. Tokugawa juga nama dinasti. Shogun itu adalah panglima militer yang memimpin seluruh samurai di Jepang. Itu ya. Ini kebijakan Sakoku. Di zaman Edo, kebijakan Sakoku ini membuat orang Jepang nggak bisa keluar, tapi ada pengecualian. Ada 3 negara yang diperbolehkan berdagang dengan Jepang, yaitu Cina, ada Korea, sama ada Belanda. 3 negara ini diperbolehkan berdagang dengan Jepang. Alasan utamanya karena menguntungkan Shogun Tokugawa yang sendiri. Gitu ya. Tujuan utamanya sebenarnya tujuan politis untuk memperlama atau melanggengkan kekuasaannya si Shogun Tokugawa. Begitu ya. Nah, yang ditanyakan biasanya bagaimana kebijakan ini berakhir? Akhir dari kebijakannya. Akhir dari kebijakan Sakoku ini adalah ketika Jepang dikalahkan oleh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Matthew C. Perry yang bekerja sama dengan Tennokome atau Kaisar Qing. Di sini ini akhir dari Sakokunya ya. Jepang dikalahkan AS yang dipimpin oleh pada waktu itu penyerangannya Matthew C. Perry dengan membawa Black Ship kapal hitamnya untuk menyerang. Setelah itu sistem keshogunan ditandatangani sebuah perjanjian namanya perjanjian Kanagawa. Yaitu perjanjian untuk membuka pelabuhan-pelabuhan Jepang yang tadinya pelabuhannya ditutup jadi dibuka untuk negara-negara barat, negara-negara asing. Jadi dipaksa karena udah kalah kan pembukaan pelabuhan. Dan kemudian setelah itu sistem keshogunan dihapuskan. Dan terus kalau sistem keshogunan dihapuskan, siapa yang memimpin Jepang setelah itu? Ya Tenno, Kaisar. Kaisar yang tadinya hanya berkuasa di bidang dalam negeri, menjadi kepala negara doang, sebagai simbol doang. Akhirnya setelah sistem keshogunan dihapuskan, dia menjadi kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Jadi dia politiknya jalan,
simbolnya jalan, dan dia menguasai secara absolut kekuasaan di Jepang setelah runtuhnya sistem shogun. Itu ya. Berarti nomor 1 jawaban yang tepat Sakoku ya. Oke. Yang B. Kalau yang Kanagawa tadi udah ya. Kalau yang Shimonoseki pernah dengar? Belum. Shimonoseki itu adalah sebuah perjanjian antara Cina dan Jepang. Pada waktu itu perang pertama Jepang itu melawan negara Cina dan berhasil menang. Dengan kemenangan Jepang kemenangan Jepang berperang melawan Cina, akhirnya ditandatangani perjanjian Shimonoseki ini. Isinya apa? Dia si Jepang itu menempatkan sebuah wilayah namanya Semenanjung Liaodong. Ternyata di Semenanjung Liaodong itu ada penguasanya. Negara mana? Negara Rusia yang bekerja sama dengan Cina pada waktu itu. Gara-gara perjanjian Shimonoseki ini terjadilah perang kedua Jepang melawan Rusia. Dan kebetulan, bukan kebetulan, dan tahun 1905 itu menjadi tahun kemenangan Jepang yang sangat besar karena dia negara pertama di Asia yang berhasil mengalahkan negara Rusianya kalah. Akhirnya ditandatangani perjanjian Portsmouth. Jadi kalau misal ditanya Shimonoseki itu apa? Perjanjian yang terjadi antara Cina sama Jepang. Kalau Portsmouth apa? Adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Rusia dan Jepang. Gitu ya. Kalau kamikaze apa? Kamikaze itu adalah misi bunuh diri ketika Jepang menyerang Pearl Harbor. Pernah nonton film Pearl Harbor? Belum. Tahu doang. Jadi intinya tanggal 7 Desember 1941 Jepang melakukan serangan ke Hawaii di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Pearl Harbor. Nah, misi penyerangannya itu disebut dengan kamikaze, angin Tuhan, di mana dia bawa pesawat, tentara-tentara Jepang ini dalamnya ada bom, bukan dijatuhin, tapi dijatuhin sekalian sama pesawat-pesawatnya supaya damage-nya lebih besar. Namanya misi kamikaze, misi bunuh diri. Itu di Pearl Harbor ya? Itu di Pearl Harbor. Kayak di akhir perang ya. Di terakhir juga sama, di Pearl Harbor juga sama. Jadi di Pearl Harbor itu pesawatnya dijatuhin. Berarti nomor 1 jawabannya A. Lanjut ke nomor 2, perbudakan terhadap wanita untuk dijadikan wanita penghibur tentara Jepang. Namanya apa? Nah, ada beberapa kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia di zaman Jepang. Ada yang namanya Romusa, ada yang namanya Jugun, yang ada di sini Hakoichi, ya. Satu BK. Astaga, oke ya. Hakoichi, ada juga Iwakura. Nanti Iwakura nanti akan jelaskan di berikutnya aja. Ada enggak ada. Iwakura. Nama ini. Ada Iwakura. Ada juga di situ kami kaji nanti udah akan jelaskan. Romusa itu adalah kebijakan untuk memaksa penduduk pribumi bekerja tanpa digaji atau diupah. Singkatnya ya, kerja paksa. Ini pernah dilaksanakan pada masa Herman Willem untuk membuat jalan hanya karena kerja paksa di zaman Jepang juga dilaksanakan lagi untuk membuat apa? Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kalau di dunia Bu, itu adalah sistem perbudakan terhadap wanita yang akan dijadikan sebagai pemuas nafsunya tentara-tentara Jepang. Karena mereka butuh kebutuhan biologis kan, akhirnya disiapkan budak wanita untuk menjadi pelayan mereka. Yang ke 3 ada Hakoichi. Secara harfiah Hakoichi artinya adalah 8 penjuru dunia dalam satu atom. Apa sih maksudnya? Kira-kira kalau menurut kalian maksudnya apa? Semboyan fasisme Jepang, namanya Hakoichi. Jepang pengen jadi pemimpin dunia itu. Ya. Ini semboyan fasisme Jepang pada perang dunia. Hujan ya? Setiap sore selalu hujan terus ya? Ini hujan. Oke ya. Terus yang terakhir Iwakura. Nah ini tadi kan kakak jelaskan ada kebijakan Sakoku. Orang-orang Jepangnya jadi terbelakang. Oh sekarang orang-orang Jepang benar-benar dekat. Ini ada hubungannya dengan sebuah program
yang dilaksanakan oleh seorang kaisar bernama Meiji. Meiji ini melaksanakan yang namanya restorasi Meiji untuk membuat Jepang yang tadi terbelakang menjadi orang-orang yang cerdas, pintar, berintegritas. Gimana caranya? Kalau kalian pengen pintar, ya harus belajar. Orang-orang Jepang mengirimkan pejabat-pejabatnya ke luar negeri, ada yang dikirim ke Belanda, ada yang ke Jerman, ada yang ke AS, Inggris, Prancis, disekolahkan. Setelah mereka pintar, disuruh balik, nggak boleh kerja di sana. Kalau Indonesia kan beda, kita kuliah di luar negeri, akhirnya kerja di sana karena duitnya lebih gede di sana kan. Nah ini disuruh balik untuk membuat Jepang jadi modern. Nah itulah yang disebut dengan misi Iwakura, yaitu misi pengiriman pejabat-pejabat Jepang ke dunia barat untuk belajar modernisasi dan iptek agar membuat Jepang menjadi negara yang modern. Kemudian singkat cerita restorasi Meiji berhasil, Iwakura juga berhasil membuat Jepang yang tadinya miskin dan terbelakang menjadi kaya dan maju modern gitu kan. Biasanya kalau orang udah kaya, udah maju, udah modern, udah pintar, yang terjadi selanjutnya adalah sombong. Akhirnya muncullah orang-orang Jepang yang memiliki paham ultranasionalisme. Negara gue lebih tinggi daripada negara lain karena gue lebih kaya, lebih maju, lebih pintar. Dari ultranasionalisme inilah muncul paham Makoichiyo, di mana Jepang pengen jadi negara pemimpin dunia. Iwakura dimulai tahun berapa? Gimana? Iwakura dimulai tahun berapa? Iwakura dimulai di tahun sekitar 1800 akhir sampai 1900-an. Baru nanti berakhir benar-benar tahun 1940-an. Yang dia militernya secanggih Jerman, Inggris, AS militernya ya. Padahal dia sumber daya alam juga nggak terlalu banyak gitu. Tapi dia mendapatkan kayak kerjasama dengan negara-negara. Di sini kemudian orang-orang Jepang jadi negara penjajah di Perang Dunia Kedua, bergabung dengan Jerman dan Italia dalam blok sentral. Berarti nomor 2 jawabannya apa tuh? B. Oke lanjut ke nomor 3. Yang ditanya di sini apa tuh? Berikut ini merupakan daerah militer yang dikuasai oleh Kaigun. Kaigun itu apa? Tentara Angkatan Darat. Angkatan Laut. Kalau Kaigun yang darat namanya Rikugun. Angkatan Darat. Di Indonesia itu cuma dikuasai oleh 2 angkatan, darat sama laut. Dan wilayahnya dibagi ke dalam 3 daerah militer pada masa pendudukan Jepang. Yang ada 3 daerah itu cuma laut. Gimana? Yang ada 3 daerah itu cuma laut. Angkatan darat, angkatan darat. Di Jawa Madura bukan sih? Wilayah satunya darat, wilayah 2-nya darat, wilayah ketiganya laut. Di mana aja Kak? Kakak gambarkan. Ini anggap aja Pulau Sumatera, Singapura. Yang ketiga Kalimantan bukan sih, Kak? Pulau Jawa. Kalimantan dan Maluku yang ketiga. Nih, kakak gambar, enggak maksudnya kakak tanya, iya bukan? Iya. Coba. Ini Papua ya. Anggap aja ini peta wilayah Indonesia ya. Ya jelas. Wilayah satunya di mana? Di sini. Oh, Wilayah 2-nya di mana? Di sini. Nih. Ya, wilayah 3-nya di sini. 1, 2, 3. Biasanya ditanya apa? Pusatnya. Pusat wilayahnya itu di mana? 1, itu pusatnya ada di Bukit Tinggi. Paham? Dikuasai oleh siapa? Rikugun atau angkatan darat Jepang. Tentara keberapa? Nah ini biasanya ditanya juga tentara keberapa? Itu tentara ke 16. Wilayah 2-nya di mana pusatnya? Di Jakarta, Batavia. Para ke-25. Dikuasai oleh Rikugun juga. Jawa Madura ya ininya ya. Terus dia tentara ke 25. 25.
Sisanya Papua belum ikut. Ya. Pas waktu itu Papua masih dikuasai sama Belanda. Pusatnya itu ada di sini, Sulawesi Selatan, Makassar. Dikuasai oleh Kalgun. Ya. Tentara berapa? Divisi kedua. Oke. Jadi paham nggak? Wilayah tiganya terdiri dari apa aja? Satu, Kalimantan, dua, Sulawesi, Maluku, sama Sunda kecil. Bali, NTT, NTB, Timur Timur. Nah, berarti jawabannya apa? Berikut ini yang merupakan daerah militer tiga yang dikuasai itu. Kalimantan dan Maluku. Pokoknya ada di dua. Sumatera dan Semenanjung Melayu itu satu. Kalimantan dan Maluku. Nah, itu jawabannya ya. Sip. Lanjut, kita ke nomor 4. Di bidang politik, Jepang membuka semua organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Namun ada sebuah organisasi yang tidak dibutuhkan, yaitu MIAI. MIAI, singkatan dari Majelis Islam A'la Indonesia. Bukan satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan pada masa Jepang. Enak banget dari dibubarin. Kenapa, Kak? Alasannya dia yang tahu. Di barat bukan sih, Kak? Nah, pada waktu itu Jepang Yang nanti ingin Belanda. memanfaatkan kaum muslimin, kaum Islam untuk mendukung dia melawan negara-negara barat. Karena pada waktu itu musuh Jepang itu adalah Belanda, Amerika, yang notabene berkulit putih ya. Rasnya Kaukasoid, cuma Jerman ikutan dia. Tapi intinya MIAI ini adalah sebuah organisasi yang dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur, yang merupakan satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan oleh Jepang dengan tujuan menarik simpati kalangan Islam untuk membantu Jepang. Paham ya? Namun tujuan Jepang ini tidak bisa dilaksanakan. Ternyata setelah MIAI ini dibentuk, dilegalkan, malah lebih menguntungkan rakyat Indonesia. Akhirnya dibubarkan. Gitu. Kemudian digantikan dengan organisasi baru yang kemudian lebih bisa dikendalikan, namanya MASYU. Nah, ini menjadi faktor kemunduran ya, atau pembubaran. Itu dianggap lebih menguntungkan rakyat ya. Dianggap lebih menguntungkan rakyat. Sehingga diganti dengan MASYU. Yang pada waktu itu MASYU ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dari sini paham ya? Alasan kedua, karena apa? MIAI itu adalah organisasi yang sangat-sangat anti terhadap orang-orang barat. Gitu. Alasan utamanya itu sebenarnya. Dibanding yang ini. Dibanding karena tujuannya. Sehingga lebih mudah kalau MIAI sendiri anti barat, kita tinggal manfaatkan dia, nanti kalau misalnya Belanda datang tinggal kasihlah orang-orang MIAI untuk menghadapi si Belanda. Berarti jawaban nomor 4 apa tuh? Ini sangat anti terhadap barat kan? Lanjut ke nomor 5. Ada yang bisa jawab? Di bawah ini yang bukan merupakan organisasi semi militer. Oke. Pas zaman Jepang. Heiho. Organisasi militer soalnya cuma ada 2. Yang satu Heiho, yang satu apa? PETA, Pembela Tanah Air. Bedanya apa sih organisasi militer dan organisasi semi militer?
Organisasi militer Jepang itu ada dua. Yang pertama namanya PETA, Pembela Tanah Air. Ini tentara Indonesia yang menjadi tentara tapi disuruh nanti untuk kepentingannya si Jepang. Yang kedua ada Heiho. Heiho ini adalah pembantu tentara Jepang, orang-orang Indonesia yang fungsinya nanti membantu si tentara-tentara dari Jepang. Atau bisa juga dari tentara Jepang itu sendiri. Itu organisasi militer. Yang kedua ada organisasi semi militer. Semi itu setengah. Loh, kok ada setengah militer, maksudnya gimana, Kak? Organisasi semi militer itu bukan tentara, tapi adalah orang-orang biasa yang diberikan latihan dasar kemiliteran. Bagaimana cara baris berbaris, bagaimana cara megang senjata, menembak, mengatur strategi. Yang apabila nanti ketika benar-benar perang, rakyat Indonesia dari tingkat SD, TK enggak ya, SD sampai SMP sampai SMA sampai semuanya ibu-ibu bapak-bapak disuruh perang bisa gitu. Itu tujuan utamanya. Ada berbagai macam hal yang dibentuk dari organisasi semi militer ini. Di antaranya ada yang namanya SEI, ada KEI, Bodan, ada Fujinkai, ada Gaku Kotai, Suisintai, Jibakutai, Kempetai, Tai semua ya, Jibakutai belum. Kutai. Sama ada juga pasukan Laskar Hizbullah sebenarnya. Hizbullah. Oke, bedanya apa nih? Saya itu adalah barisan pembantu polisi. Nah ini sering ditanyakan nih, barisan pembantu polisi pada masa Jepang itu disebut apa? Bodan barisan pemuda. Fujinkai barisan wanita. Gakugotai di situ apa? Pelajar ya? Ini pelopisi. Oh ya, ini pelopor. Pelopor. Kalau Suisintai baru pelajar. Yang dari SD SMP. Kempetai polisi rahasia. Kalau si Jibakutai adalah pasukan berani mati. Berani mati. Sedangkan Laskar Hizbullah itu adalah tentara yang dibentuk sama Jepang. Ada positifnya sih, kita jadi tahu baris berbaris, tahu latihan dasar kemiliteran yang nanti kita manfaatkan untuk mempertahankan kemerdekaan. Tadi yang jawabannya apa? Ego ya. Sip. Lanjut kita ke nomor 6 yang ditanya. Di bawah ini merupakan dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. Ada beberapa yang nggak. Ini sebenarnya kalau ditanya yang nggak etis, kenapa? Karena negatifnya lebih banyak. Kita lebih sengsara lebih banyak. Tapi kita harus melihat secara holistik, baik negatif maupun positif. Kita tetap harus kasih tahu. Ternyata ketika zaman pendudukan Jepang ada manfaat positif buat kita. Apa aja tuh? Nah di sini kita mau tuliskan dampak positif pendudukan Jepang. Yang pertama, 1. Bahasa Indonesia pada zaman Jepang itu sangat meningkat pesat. Kenapa? Karena di sekolah boleh pakai bahasa Indonesia. Yang tadinya pakai bahasa Belanda. Karena bahasa Belanda itu dilarang, bacaan Belanda dilarang, film-film Belanda dilarang, barang-barang Belanda dilarang. Akhirnya pemerintah Jepang lebih memilih, jadi ini nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Bahasa Indonesia berkembang cepat. Itu yang kedua, gara-gara bahasa Indonesia ini nasionalismenya lebih meningkat. Indonesia lebih meningkat karena pada waktu itu juga diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia. Yang ketiga,
tadi ini dibentuk organisasi militer dan semi militer, berarti positif juga kan? Jadi rakyat memiliki keterampilan militer. Terus yang selanjutnya selain itu apa lagi? Dapat positifnya. Bahasa Indonesia, nasionalisme, memiliki, terus ada nih dibentuknya organisasi untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ada apa? Ada dua, namanya Dokuritsu Junri Tosakai sama Dokuritsu Junri Inkan. Secara tidak langsung ini sangat bermanfaat. Oke, bisa kita jawab untuk nomor 6. Apa tuh? Di mana merupakan dampak positif pendudukan Jepang kecuali berkembangnya bahasa Indonesia, ya enggak? Iya. Jepang memberikan peralatan militer, Iya. dibukanya sekolah bagi semua golongan, tidak juga. Jadi pada waktu itu kan kalau zaman Belanda ada kayak diskriminasi pendidikan, yang kaya nggak boleh sekolah di tempat yang miskin nggak boleh sekolah di tempat. Pas zaman Jepang dibuka untuk semuanya, tapi nggak boleh bikin sekolah baru. Dan sekolah bukan untuk belajar, sekolah itu hanya untuk mendoktrin Hakoichi itu. Jadi ketika di persekolahan kalian akan didoktrin bahwa Jepang itu adalah pelindung pemimpin cahaya Asia yang akan memerdekakan Indonesia. Tapi nggak ada pelajaran sama sekali. Nggak ada. Pelajarannya yaitu bahwa Jepang membawa misi kemanusiaan, kita saudara tua. Jadi kita didoktrin dari kecil bahwa Jepang akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu ada positif, negatif. Positifnya tadi dibukanya sekolah bagi seluruh. Enak ya kayak gitu ya, sekolah cuma kayak gitu. Tapi habis itu keluar perang, ya mati jalan. Nomor berarti siapanya Pak? Yang dia benar nggak? Janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Nah, janjinya memang ditepatin. Enggak lah ya. Jadi itu bukan dampak positif ini. Sip, lanjut ke nomor 7. Tokoh yang mendengar berita kekalahan Jepang di radio. Ada beberapa tokoh-tokoh yang ikut dalam peristiwa seputaran proklamasi. Nah, nih tokoh-tokoh yang ikut dalam peristiwa seputaran proklamasi. Siapa aja? Nih, Bapak jelasin satu-satu. Awal. Dari tanggal 9 Agustus, ada 3 orang tokoh yang dipanggil ke dalam kereta oleh Marsikal Terauchi bernama Soekarno, Hatta, satu lagi, Rajiman. apa yang dipanggil ke dalam untuk menerima janji kemerdekaan oleh Marsikal Terauchi. Janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang di sini sudah memiliki tanggal, yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Jadi sebenarnya kita bukan awalnya ya, rencananya merdeka tanggal 21 sampai 17. Loh kok tanggal 17 Kak? Karena di tanggal 15 Agustus, di tanggal 6 dan 9 Agustus dijatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. 15 Agustusnya Jepang menyatakan kalah pada sekutu. Tapi nggak ngomong-ngomong rakyat Indonesia. Kebetulan ya karena udah takdir kali ya kita merdeka, ada seorang tokoh bernama Sultan Syahrir mendengar apa dong berita kekalahan Jepang di radio B, mendengar berita kekalahan Jepang. Akhirnya karena si Sultan Syahrir ini punya kelompok organisasi bawah tanah, dia bisa mengkoordinir golongan muda untuk melakukan rapat. Dan hasil rapatnya apa? Kita hari ini juga harus merdeka, detik ini juga harus merdeka. Siapa yang harus memproklamasikan? Soekarno sama Hatta, karena ketua PPKI. Akhirnya diminta, tapi Soekarno Hattanya mau enggak? Karena nggak mau, akhirnya dibawa ke untuk mengamankan dia dari pengaruh Jepang.
Gitu. Tapi kemudian ada dua orang tokoh nih lagi, ada Wikana dan Ahmad Subarjo. Mereka berdua adalah Wikana dari golongan muda, Ahmad Subarjo dari golongan tua, melakukan pertemuan untuk membebaskan Soekarno-Hatta dengan kesepakatan proklamasinya bukan hari itu tapi besoknya. Jadi Wikana dan Ahmad Subarjo adalah tokoh kesepakatan waktu proklamasi. Nah, ini dimaju nih yang bagian tanggal 24 dari tanggal 17 supaya untuk menghindari pertumpahan darah antara golongan muda yang udah bawa Soekarno sama Muhammad Hatta. Malamnya setelah Soekarno dibebaskan dilakukan perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Tagasi Maida oleh 3 orang tokoh. Siapa? Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo. Nah, kalau ditanya siapa tokoh ini adalah perumus teks proklamasi. Soekarno adalah yang nulis, Muhammad Hatta ngasih ide di kalimat kedua, Ahmad Subarjo di kalimat pertama. Dan kemudian setelah jadi diketik sama seorang tokoh namanya Sayuti Melik. Ini pengetik ya teks. Makanya gara-gara ada petikan dari Sayuti Melik ini, teks proklamasi nanti dibedakan jadi dua jenis. Ada teks proklamasi plat dan teks proklamasi autentik. Bedanya apa? Plat itu yang tulisan tangan Soekarno, tapi belum ada tanda tangannya, masih ada coret-coretannya, daminya, gitu ya, belum ada tanda tangan. Terus yang autentik adalah teks proklamasi ketikan Sayuti Melik dengan tanda tangan Soekarno. Siapa yang usul? Tanda tangannya Soekarno Hatta aja, nggak orang lain. Soekarni. Nah, usul tanda tangan. Cowok ya, bukan cewek. Walaupun namanya Soekarno. Terus ada juga saksinya, diantaranya BM juga. Kalau otorita dari Jakarta itu ada yang mengusulkan Soekarno Hatta jadi presiden di sidang presiden. Ya, BM dia itu, terus ada Hairul Saleh, ada Wikana, itu adalah saksi perumusan. Gitu. Sip. Lanjut. Berarti nomor 7 jawabannya apa? Guys, apa? Tokoh yang beritakan Jepang di radio namanya? Sultan Syarif. Silakan difoto sebelum hapus. Foto. Oke. Ada apa? Gerimis. Kang Agus.
Oke, kita lanjut ke nomor berapa tadi kita? Terakhir 8. Sekarang nomor 9. Yang ditanya di nomor 9. Loh, rumus 8 juga belum. Tadi tokoh. Sekarang 8. Nah, rumusnya siapa tadi? Ya, Soekarno Hatta Ahmad Subarjo itu rumus teks proklamasi. Yang pertama tadi Soekarno ya. Soekarno itu yang menulis. Yang kedua Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo itu yang memberi ide di kalimat pertama. Sedangkan yang ketiga ada si Muhammad Hatta. Ini memberi ide di kalimat. Kan proklamasi isinya cuma 2 ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Titik. Itu idenya si Ahmad Subarjo. Terus yang kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselesaikan secara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu adalah usul dari Muhammad Hatta. Tapi antara yang ditulis sama yang diketik sama saya teori beda. Ada perbaikan kata biar sesuai dengan ide. Contohnya kata tempo menjadi tempo. Kata tanggalnya yang tadinya ada bulan Agustus itu diganti jadi 1708 05 tulisannya karena pada waktu itu masih pakai tahun Jepang. Berarti nomor 8 jawaban yang tepat adalah Soekarno Hatta Ahmad Subarjo yang itu ya. 9. Yang ditanya naskah proklamasi otentik. Ayo, tadi udah. Yang apa? C. Naskah petikan Sayun Timalik yang telah ditandatangani Soekarno Hatta. Siapa yang ngasih saran tanda tangan Soekarno Hatta? Karni. 10. Yang ditanya, tanggal 15 Agustus 45 secara resmi Jepang menyerah pada Sekutu. Untuk itu Sekutu memberikan tugas status quo pada Jepang. Apa yang dimaksud dengan tugas status quo? Nah, betul ya, menjaga keamanan. Karena ada di latihan soal ya. Status quo adalah sebuah tugas yang diberikan oleh Sekutu dari Sekutu kepada Jepang. Tanggal 15 Agustus 45, yaitu tanggal ketika mereka menyerah. Tugasnya buat apa? Untuk menjadi lembaga keamanan di daerah-daerah jajahan. Sampai kapan? Sampai Sekutu datang. Enggak. Jadi Jepang diberikan kekuasaan di bidang keamanan dan ketertiban doang. Di sini Jepang itu tidak boleh mengeluarkan kebijakan apapun. Sampai kapan? Sampai Sekutu datang. Kemana? Ke daerah jajahan. Indonesia termasuk di sini. Nah, inilah yang memberikan dampak besar ke Indonesia. Kenapa? Jepangnya udah kalah, diberikan tugas status quo. Sekutunya udah datang belum? Berarti terjadi apa? Vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Jepangnya belum datang. Sekutunya belum datang, Jepangnya udah kalah. Nah, itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai cara kita melepaskan diri dari penjajahan. Begitu ya. Jadi nomor 10 jawabannya A. Menjaga keamanan. 11. Yang ditanya, sidang BPPT yang dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli 45 membahas tentang apa? Batang tubuh.
Bukan apa yang rancangan Pancasila. Bukan. Coba Yang ada batang tubuhnya. Bukan. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dokumen Jundit Cosakai dibuat 29 April 1945 sebagai janji atau realisasi janji kemerdekaan Perdana Menteri Kuniaki Kunisho. Dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat dan orang Jepang namanya Ichi Damashi. Tugas utamanya menyelidiki berbagai hal penting terkait apa nih? Terkait persiapan kemerdekaan. Yang namanya negara itu harus punya pada dasarnya dulu dong. Makanya BPUPK itu nanti sidang pertamanya membahas tentang dasar negara Indonesia, yaitu apa? Pancasila. Berhasil nggak? Wah, sidang 1 BPUPK 29 Mei sampai 1 Juni ya. 1 Juni kemarin diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Tapi sebenarnya tanggal 1 Juni lah Pancasila yang kita pakai sekarang belum lahir. Kok bisa Kak? Gitu. Karena di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ada 3 orang yang memberikan ide dan membahas rancangan dasar negara. Siapa yang ngasih ide? Supomo, Yamin, sama Soekarno. Nah, Soekarno itu tanggal 1 Juninya. Ide dia di tanggal 1 Juni dinamakan Pancasila, tapi bukan ide dia yang kita pakai. Ide siapa? Ide panitia 9. Jadi di tanggal 1 Juni itu dibentuk panitia 9. Di sini ya. Dibentuk panitia 9 untuk merancang dasar ya, dibentuk panitia 9 untuk merancang dasar negara. Berhasil nggak? Berhasil ya? Yang berhasil mengeluarkan yang kita kenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tanggal 22 Juni 1945. Bedanya di sila ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban syariat Islam, menjalankan syariat Islam bagi kaum. Karena diprotes oleh orang-orang Muslim, ya, dihapus. Jadinya cuma ketuhanan yang Maha. Yang kedua ada sidang. Yang kedua ini yang ditanya nih, tanggal 10 sampai 17 Juli. Dasar negara yang sudah terbentuk, tinggal kurang dasar hukumnya. Dasar hukum atau tertib hukum tertinggi di Indonesia itu berasal dari pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal dalam UUD 1945. Paham ya? Jadi jawabannya apa tuh nomor 11? Sidang PPP juga? Hah? B. Boleh. Ada ke nomor 12. Yang ditanya apa tuh? Di bawah ini yang bukan merupakan usul dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Ciri utama pendapat Pancasila dari Muhammad Yamin itu yang depannya ada perinya. Ya, perinya. Cuma yang kelima itu nggak ada perinya. Nah, salahnya di mana? Ini kakak tuliskan ya. Usul dasar negara Yamin. Oh.
Yang satu, peri kebangsaan. Betul. Yang kedua, peri kemanusiaan. Betul. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, bukan keadilan rakyat, tapi harusnya adalah keadilan sosial. Tadi jawabannya apa? Ya. Lanjut kita ke nomor 13. Wah, ini berkali-kali nih. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Sini ya. Kakak mau ngejelasin latar belakangnya karena pasti kalian tahu. Kenapa? Kenapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda tentang kapan waktu pelaksanaan proklamasi. Yang tua pengen tanggal 24, yang pengen cepat-cepat. Nah, kenapa kakak di sini mau nulisin yang ini aja nih? Faktor kenapa Rengas Dengklok dipilih sebagai wilayah atau daerah untuk mengamankan Soekarno-Hatta. Faktor pemilihan Rengas Dengklok. Yang pertama, faktor pemilihan Rengas Dengklok yang pertama itu karena wilayahnya terpencil, jauh dari jalan raya. Yang kedua, terdapat tentara peta dengan senjata yang lengkap. Yang ketiga, masyarakat sangat anti terhadap Jepang. Terus yang keempat, wilayahnya atau daerahnya dapat dipantau dari berbagai arah. Tuh ya. Kalau ditanya sebabnya, Anda tahu perbedaan pendapat antara tua, golongan tua sama muda terkait. Tapi alasan pemilihan Rengas Dengklok itu karena wilayahnya strategis lah kalau bisa dibilang. Jadi nomor 13 jawabannya lebih tepat yang ya. Jadi sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak kita lanjut ke nomor 14. Di bawah ini yang bukan merupakan alasan golongan muda, nah ini juga. Yang tentara Jepang menjamin keselamatan. Udah ya. 14. Lanjut kita ke nomor 15. Yang ditanya. Tokoh yang merumuskan teks proklamasi tadi udah ya. Ah, 16. Di bawah ini bukan merupakan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Oke, ada beberapa makna proklamasi. Di segala bidang. Memang ini ulang kita. Ya emang sejarah itu doang. Intinya Ya. Makna proklamasi di segala bidang. Yang pertama ada makna historis. Makna historis itu apa? Makna sejarah. Proklamasi itu adalah sebagai puncak perjuangan rakyat mencapai kemerdekaan. Yang kedua ada makna secara hukum dan politik. Ini sebagai pernyataan secara de facto kemerdekaan Republik Indonesia. Terus ada juga makna secara apa? Sosial, di bidang sosial. Proklamasi itu sebagai
apa namanya itu? Tanda rakyat itu memiliki yang namanya harkat dan martabat. Memiliki harkat dan martabat sebagai suatu bangsa yang merdeka dan nggak boleh dijajah. Terus ada juga ya apa Pak? Kepo banget deh. Kepo. Yang ini sebagai tonggak sejarah, kira-kira yang D itu ya enggak? Kalau yang ABC kan ada, kalau yang D sebagai tonggak sejarah bangsa mulai menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia dapat memulai perjuangan sebagai suatu bangsa. Itu makna historis juga, karena ini puncak perjuangan dan sebagainya. Yang G yang mana? Yang E. Coba lihat yang E. Yang E itu bunyinya sebagai tanda bahwa kemerdekaan dapat dicapai dengan jalan kooperatif. Udah ya? Kita kan non kooperatif. Gasnya dingin, hujan, Mantap ya? Mantap. Kita lanjut ke nomor 17. Oke nih, alasan Soekarno-Hatta memilih rumah Laksamana pada si Medan. Kenapa nggak di rumah Rani yang atau rumah yang besar? Kenapa di rumah Laksamana pada si Medan? Iya kan, itu jauh dari jalan raya kan. Jadi harusnya mantap. Tapi kenapa di rumahnya nggak ada si Medan? Ini mau jadi pertanyaan ya. Ada beberapa faktor sebenarnya. Faktor pemilihan tempat perumusan. Ya, ada faktor pemilihan tempat perumusan surat proklamasi. Tempatnya itu di rumah Laksamana dari Semeda. Yang pertama karena kedekatan Soekarno-Hatta dengan Tadashi Medan. Yang kedua, tadi kan kakak jelasin ada Rikugun dan Kaigun. Nah, Rikugun itu terikat status quo. Jadi dia nggak bisa mendukung, nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan Kaigunnya harusnya juga terikat, tapi dia lebih memilih terikat dengan janji yang telah diberikan. Nah, makanya kemudian yang alasan yang kedua adalah karena Kaigun mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan RI. Nah, kemudian yang ketiga karena apa? Laksamana Tadashi Medan itu menjaminkan keselamatan Soekarno-Hatta. Nah, Tadashi Medan menjamin keselamatan Soekarno-Hatta. Berarti jawabannya yang tepat apa dulu? Nomor 17, jawaban yang tepat adalah yang 18. Ayo guys, nomor 18. Hah? Di bawah ini yang merupakan hasil sidang PPKS. PPKS sidangnya berapa kali? 3, 18, 19, 22. Oke, kemarin baru nyatet kan? Nah, ini ada sidang PPK ini. Hasil sidang PPK. Tadi. Lu ikutkan waktu itu kan? Gue lagi Tadi ini PPK kan sidangnya 2 kali ya. Kalau PPK itu dulu ininya. Ketuanya adalah Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Itu sidangnya 3 kali, tanggal 18 Agustus, tanggal 19 Agustus, dan 22 ya. 22 Agustus. Setiap tanggal itu mempunyai kesepakatannya masing-masing. Direbus ya kalau
Oke, yang pertama, yang 18 Agustus ada 3 kesepakatan. 1, melantik Soeharto jadi presiden dan pres. Yang 2, mengesahkan UUD. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membentuk presiden. Intinya itu ya, melantik presiden. Siapa yang dilantik? Atas saran dari Karto Iskandar Dinata. Yang kedua ada tadi mengesahkan UUD 45. Yang ketiga membentuk Komite Nasional yang tugasnya membantu presiden. Oke. 19 Agustus tadi udah dijelasin, ada membagi Indonesia menjadi 8 daerah. 8 provinsi Oh ya. dan 2 daerah istimewa, yaitu DIY dan DIS Surakarta ya. Yang kedua membentuk 12 departemen dan mengangkat 4 menteri dan serta 4 pejabat negara. Oke. Terus yang terakhir di tanggal 22 Agustus dia membentuk yang namanya Pemerintah Republik Indonesia membentuk 3 lembaga negara. 1, BKN, Badan Keamanan Rakyat. Yang 2, KNP, Komite Nasional Keamanan. Dan yang ketiga ada KNI, Partai Nasional Indonesia disatakan sebagai partai tunggal. PNI ditetapkan sebagai partai. Oke, berarti nomor 18 jawabannya apa tuh? D. D ya. Kalau yang E berapa? 3. Ya, kalau yang A 1. 2, yang B 1 juga. Kalau yang C, ya ABC itu 1 ya berarti ya. ABC bukan. Nah, kan? Mau nanya, Kak. Kakak mau nanya. Gimana mau nanya? Itu nomor 16 apa jawabannya nggak kelihatan tulisannya. Nomor 16 jawabannya apa? Enak. Oke, Ada nomor 19. Nomor 19 yang ditanya kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua. Tadi antara Ahmad Subardo dan Bikana. Apa kesepakatannya? B. Yaitu memajukan proklamasi dari tanggal 24 ke 17 ya. Itu ngapain kan? Gampang banget itu ya. 20. Isi dari perjanjian Kalijati. Oke. Nih, kakak tuliskan isinya. Perjanjian Kalijati ditandatangani 8 Maret 1942 oleh Jepang dan Belanda. Dari Jepang diwakili oleh Hitoshi Imamura. Dari Belanda diwakili oleh Hein ter Worten. Hein ter Worten itu dari Belanda. Isinya apa tuh? Isinya adalah Belanda menyerah tanpa syarat kepada siapa? Jepang. Terus apa kemudian yang dilakukan? Dan wilayah jajahan Belanda di Nusantara atau Hindia Belanda diberikan kepada. Tapi kalau ditanya kapan Jepang mulai menjajah Indonesia, ya ini setelah perjanjian Kalijati ditandatangani. Gitu ya. Tadi jawabannya apa tuh isi dari perjanjian Kalijati? Yang A ya. Jepang menetapkan syarat dan memberikan wilayah Indonesia untuk Belanda. Salah ya? B. B untuk Jepang. Silakan difoto sebelum kata hapus.
Minum dulu. Lanjut ke apa? Oke. Oh, ini kebelet ya. Iya. Nangis kenapa kan? Main jalan bedanya hujan. Oh iya. Iya kan? Iya. Ada dulu lah. Lu. Jadi gak ada yang jalan kan? Emang lu ada? Ya gak ada sih. Tadi pas lo ke belakang masih ada Tiara. Masih ada. Oh Tiara yang open house-an. Iya dua-duanya. Ah, Sama Dini namanya satu lagi. Biasa aja lah. bisa sih bukan open. Tapi kalau udah kenal disel nggak? Siapa? Si Tiaranya. Dia open. Enggak sih. Emang enak kalau nggak itu ngebeli pesan. Nyoboy bosen kan. Kasihan. Biasanya kan udah gitu. Ngapain sendiri? Ngapain sendiri? Oh, lu mau dikasih sama Tiara itu? Agak. Gue nggak ada yang gitu. Dan itu ada apa? Dibilang buang Sen. Mendung ya. Kalau nggak lu terus lu isep gitu. Biar asik. Saya asin. Biar ada asik-asik. Yes. Lanjut. Oke, yang ditanya di nomor 21. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan sekutu di bawah APNI datang dipimpin langsung oleh apa? Oke, kita akan jelaskan sebuah organisasi yang dikenal dengan APNI. 21. Tapi kalau Ini saya pilih keluar ya gitu ya. Terus ada ini kan? Di luar bisa aja. Jadi orang ini. Tapi kita mau beli di luar ya. Ngapain dulu? Harus nahan. Oh. Oke. APNI, singkatan dari Allied Force Netherlands Indies, adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh negara mana? Inggris sama Belanda? Inggris. Betul. Organisasi militer. Organisasi militer bentukan Inggris. Tuh, kenapa dibentuk Inggris kalau bentuk APNI? Nah, ini untuk menguasai, ini yang berwenang di Hindia Belanda. Setelah Perang Dunia Oke, berarti jawabannya apa nih? Pimpinannya ya, sorry. Datangnya ke Indonesia kapan gitu kan yang ditanya. Awal kedatangan. Tapi bukan generasi apa sih? Itu diawali dengan di tanggal 29 September 45 itu tiba di Jakarta. Siapa yang itu ini? Yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Jenderal Sir Philip Prince. Ya, dari Inggris. Akibatnya apa tuh? Akibat kedatangan dari APNI ini. Kedatangan pada waktu itu Presiden Soekarno menganggap kedatangan APNI itu adalah sebagai sebuah ancaman. Makanya Jakarta dianggap tidak aman. Kemudian akibatnya apa? Pindah kemana? Ke Jogja. Bukit Tingginya nanti setelah agresi militer Belanda II ya. Dipindah ke Jogja ya. Jadi akibat kedatangan APNI di Jakarta, Jakarta dianggap tidak aman. Pindah ibu kota juga. Ya, tidak aman.
Dan sehingga ibu kota Kayak semua orang ini. dipindah ke Yogyakarta. Apa? Ini juga atas tawaran dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dia menawarkan istananya sebagai tempat untuk menjadi pusat ibu kota Indonesia. Sampai nanti bisa. Oke, nomor 21 berarti jawabannya apa? Enggak, saya mau sebelum atau dari istimewa sebelum Oh, dipindah udah istimewa. Udah daerah istimewa ya. Sebelum dipindah ke daerah istimewa. Iya. Itu udah di daerah. Ya kalau sebelum dipindah, ya kan dia jadi ibu kota berarti udah istimewa dari awal Indonesia berdiri. Ketika Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota, berarti dia udah otomatis istimewa. Gitu ya. Berarti jawabannya apa? 21. Yang B ya. Kalau OS Malabi itu kenyal. AWS Malabi itu AFNI juga, tapi yang di pertempuran di Surabaya. Malabi. Kalau Louis Mountbatten itu yang di Jawa Tengah, yang di Semarang ya. Kalau yang battle Brigadier pertempuran 5 hari di Semarang. Kalau Brigadier Battle itu yang di Ambarawa. E.C. Marsek itu yang menggantikan Malabi setelah Malabinya tewas tertembak. Itu ya. Lanjut ke nomor 22 nih. Pasukan Sekutu mengambil alih kekuasaan Indonesia setelah kekalahan Jepang dalam perang Asia Pasifik. Sekutu mengirimkan AFNI berikut yang tidak termasuk tugas AFNI. Jadi AFNI itu punya tugas. Tugasnya apa aja nih? Tugas Belum ya? AFNI. Oke. Tugas AFNI itu yang pertama adalah untuk melepaskan para tawanan perang yang ditawan sama Jepang. Melepaskan tawanan. Ya, kedua, melucuti senjata tentara Jepang. Tentara Ini kalau udah siap organisasi kayak. Dia tuh organisasi. Kita aja ngomong organisasi. organisasi. Aku nggak tahu. Tapi kalau belum kenal ada tuh kayak masih senang gitu buahnya. Emang ya? Iya. Ya apa lu? Nggak tahu. Ya maksud enggak gitu. Nggak tahu. Apaan sih kan? Oke ya, melepaskan tawanan perang, melucuti senjata tentara Jepang, mencari penjahat perang, terus apa lagi? Memelihara kondisi damai, Mengembalikan tentara oleh. ya, kondisi damai, mengembalikan tentara Jepang ke asalnya, Menerima kekuasaan. ya menerima kekuasaan dari Jepang ya, mengalihkan tentara Jepang dan menerima kekuasaan. Yang kemudian nanti diserahkan kepada pemerintahan sipil kan. Nah, pemerintahan sipil di sini yang ambigu, yang kadang ini sipilnya maksudnya adalah Indonesia apa sih? Nica. Soalnya Belanda bikin pemerintahan sipil namanya Federal Administration atau yang kita kenal Nica. 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 Ini organisasi semi militer, ya, organisasi semi militer bentukan Belanda untuk menguasai Indonesia. Jadi bedakan ya antara AFNI dan Nica. Kalau AFNI itu Inggris, kalau Nica itu Belanda. Tugasnya juga beda. AFNI itu melepaskan tawanan perang, sedangkan Nica itu adalah untuk menguasai Indonesia. Tapi pada pelaksanaannya sih AFNI ngebantu Nica gitu loh. Makanya nanti muncul perlawanan. Jadi jawaban nomor 22 yang bukan tugas AFNI yang mana coy? D. Yang D. Apa D? Ada ya? 2, 3. Sip. Lanjut ke nomor 23 yang ditanya salah satu bukti Belanda ingin menjajah kembali Indonesia adalah banyak buktinya nih.
Tadi mengirimkan izin dalam pasukan Afne ya. Selain itu apa lagi nih? Ada beberapa usaha-usaha. Iya benar. Usaha-usaha Belanda menguasai RI kembali. Tadi ya, yang pertama mengirim Nica dalam Afne. Terus panas nggak? Oke, yang kedua melakukan yang namanya propaganda luar negeri. Yang ketiga melakukan blokade ekonomi. Yang keempat melancarkan agresi militer. 1 dan 2. Dan yang terakhir ini menyelenggarakan konferensi untuk memecah belah kesatuan. Jadi nanti di konferensi-konferensi ini Indonesia dipecah menjadi beberapa negara bagian. Ada negara Jawa Tengah, negara Jawa Timur, negara Jawa Barat, yang nanti kemudian tergabung dalam RIS Republik Indonesia. Berarti nomor 23 jawabannya yang baik. Yang C ya tadi. Lanjut ke nomor 24. Salah satu tindakan Nica yang dilakukan tadi pertempuran Medan Area. Jadi beda ya. Nika tuliskan pemicunya. Biar rata akan tuliskan semua pemicu pertempuran. Pemicu. Pemicu pertempuran setelah kemerdekaan. Atau yang sering kita kenal dengan perjuangan fisik mempertahankan kedaulatan. Ada apa aja sih? Pertempuran Surabaya, terus pertempuran Medan Area, ya pertempuran BLA, Semarang, 5 hari di Semarang. 1 Maret deh. Nah, Semarang ada peperangan umum 1 Maret. Tapi sebelum itu ada pertempuran Puputan, Margarana, terus Ambarawa, pertempuran Ambarawa, serangan umum 1 Maret, umum 1 Maret, lagi peristiwa Westerling di Makassar. Ada 9 kan ya? Sama peristiwa bendera Surabaya. Pemicunya beda-beda. Nah, dari yang pertama, pertempuran Surabaya, pemicunya intinya karena kata kuncinya kematian terbunuhnya AWS Malabi. Medan Area karena penginjakan lencana pin merah putih milik seorang pemuda dan anggota PPI di Medan, di hotel yang digunakan oleh tentara Nica untuk menginap. Ininya ya, penginjakan lencana merah putih oleh Nica. Yang BLA Bandung Lautan Api terjadi gara-gara apa? Ultimatum sekutu untuk mengosongkan kota Bandung. 5 hari di Semarang disebabkan karena karena diisukan diracunin sumber-sumber air dan sumber-sumber milik warga di Semarang. Ya, isu racun dan kematian
Dokter Haryani. Yang pada waktu itu hendak mengecek sumber-sumber air milik warga. Pungutan warga mana? Karena kecewa bagi tidak masuk wilayah RI. Berdasarkan apa? Perjanjian Linggarjati. ya, Linggarjati betul. Karena Linggarjati kan hanya mengakui Jawa adalah satu kesatuan doang. Kalau Ambarawa karena pemberian senjata ke para bekas tawanan. Ada di sini ya, ada ya, Jenderal Sudirman. Serangan 1 Maret terjadi gara-gara agresi militer dua di Jogja. Untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih ada. Western di Makassar itu terjadi karena nanti ini kembali Makassar itu yang ada di Sulawesi Selatan ya. Ini tidak setuju. Oh, ini timur Indonesia Timur. Itu enggak? RIS. Oh, itu bagian. Ya. Yang terakhir bendera di Surabaya itu karena terjadi karena pengibaran bendera Belanda. Yang kemudian dirobek ya. Boleh. Sekarang kita tinggal satukan ini. Yang nomor 24. Salah satu tindakan Ica yang menjadi puncak pria pertemuan dan area tadi yang mana? Yang menginjakan rencana merah putih milik seorang pemuda. Oh, yang baik. Bebek ya. Itu. Lanjut ke nomor 25. Tindakan pasukan Ica yang membunuh sekutu di Semarang dan memicu terjadinya bentrokan senjata. Nah, ini tapi itu harusnya bukan Semarang tapi Ambarawa. Kalian coret soalnya. Tindakan sekutu di Ambarawa. Oh, itu salah tulis. Ini tindakannya yang ini ya. Karena pemberian senjata pada bekas tawanan yang membuat mereka jadi sombong. Oke. Yang D ya. Bebek. 26. Kesepakatan yang dibuat antara Kerajaan Semarang dan sekutu di Semarang ternyata tidak berjalan baik. Pertempuran kembali pecah pada tanggal 20 November 1946 menewaskan pejuang PKR. Nah, ini ada tokoh yang ada di pertempuran Ambarawa. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ini Ambarawa juga, kalian ini ganti tadi ya. Ini tokoh pertempuran Ambarawa. Yang gugur namanya Letkol Sudirman. Istiman. Yang berhasil Kolonel Sudirman. Gugur, dia berhasil menguasai Ambarawa dari tangan. Siapa tahu ditanya, bagaimana strategi Kolonel Sudirman menguasai Ambarawa? Nah, dengan strateginya namanya suku perang yang gerilya. Gimana? Di semuanya, semua perang itu menggunakan perang gerilya. Perang gerilya itu adalah perang secara sembunyi-sembunyi. Jadi nggak langsung perang berhadapan-hadapan, tapi sembunyi di gunung, di hutan, terus nyerang ketika mereka nggak siap. Itu bisa perang gerilya itu bisa terjadi atau bisa dilaksanakan apabila jumlah pasukannya itu nggak imbang. Kita sedikit sana rame. Kalau kita head to head ya kalah ya langsung. Nah, strateginya namanya sumpit kurang. Sumpit itu sumpit ya. Kurang itu udang. Ada jabit udang. Dan jabitnya udang. Yang maksudnya adalah apa? Strategi untuk menyerang dari berbagai arah intinya dari utara, selatan, barat, timur, diserang Ambarawanya dan berhasil kemudian dikuasai. Dan Ambarawa berhasil dibebaskan dari tangan. Nanti untuk mengenang pertempuran Ambarawa dibangun sebuah monumen bernama Monumen Palaganang. Ini menyerang dari berbagai arah ya. Oke, berarti nomor 26 jawabannya apa?
Nah, kalau di sini mana? Hah? 27 27 ya. Kalau 27 tadi udah Ya. Hah? oh bukan Teladan kan? oh iya teladan ambarawa. Kalau tubuh pahlawan Surabaya. Kalau tubuh muda yang pertemuan 5 hari di Semarang. Oh. Kalau Taman Budaya Bangsa di 28 kedatangan sekutu di Surabaya yang bukan uang ya, yang menyebarkan pamflet agar penduduk Surabaya menyerahkan senjata telah dirampas dari tangan para menimbulkan kemarahan penduduk Surabaya. Pertemuan kecil itu terjadi akan tetapi yang menjadi puncak pertempuran di Surabaya adalah ketiga. Tapi yang jelas di sini yang dijelaskan kan tadi Amel itu tugasnya melucuti senjata tentara Jepang. Sampai di Surabaya malah udah dilucutin sama orang-orang Surabaya. Akhirnya kemudian si sekutu itu nyebarin pamflet, serahin senjata lu sini. Ya nggak mau lah orang-orang Surabaya, kenapa? Kalau dikasih ya mati konyol sama aja. Karena nggak mau, akhirnya kemudian di ultimatum tanggal 10 November kalau lu nggak menyerah, kita gempur habis-habisan. Itu terjadi setelah kematian Adolf Hitler. Jadi puncak terjadi itu Indonesia. Hah? Malabi itu bukan orang Indonesia, orang Belanda. Orang Belanda, orang Inggris, sorry, sekutu. Jadi ceritanya Soekarno sama Malabi itu udah ketemu di Surabaya. Terus kesepakatannya apa? Udah kita gencatan senjata dulu. Gitu. Sampai nanti kita perjanjian, kita sepakat kita gencatan senjata. Akhirnya Soekarno keliling-keliling Surabaya. Jangan perang gitu. Di rumah aja, nggak usah perang. Nah, Malabi ngerasa karena udah gencatan senjata ya aman-aman aja kan. Walaupun udah didampingin tapi nggak terlalu banyak orang yang mendampingin dia. Di atas jembatan jarak udah digeruduk senjata. Belanjanya makanya Inggrisnya mana? Nah makanya Inggris marah dengan apa? Menganggap pemerintahan Surabaya dan pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab atas kematian Malabi. Makanya kemudian setelah itu Malabi digantikan sama Marshall dan Marshall itu mengultimatum 10 November jam 6 pagi semua rakyat Surabaya harus bawa bendera putih tanda menyerah. Tapi Soekarno-nya nggak mau, Bung Tomo nggak mau, Kiai Haji Hasim Ashari nggak mau, makanya perang menyerukan merdeka mereka. Yang menang. Jadi gini, si sekutu itu rencana cuma 3 hari. Di 3 hari digempur habis di Surabaya. Ternyata pada kenyataannya 3 minggu lebih pertempurannya. Kenapa? Karena pada waktu itu Soekarno ngirim surat ke Hasyim Ashari. Dia kan punya pondok pesantren yang cukup banyak di Jawa Timur. Berpengaruh lah. Dia tanya, kalau perang buat negara itu sama dengan jihad atau enggak? Oleh Kiai Haji Hasyim Ashari akhirnya dikeluarkan resolusi jihad yang mati berperang untuk mempertahankan Surabaya dari tangan itu matinya jihad. Dari situlah puluhan ribu santri ikutan perang, makanya mendapatkan tambahan militer. Surabaya-nya hancur, tapi dapat dipertahankan. Paham nggak? Bisa dibilang kalau itu ya seri ya satu-satu, tapi puluhan ribu orang Indonesia mati di situ. Makanya di tanggal 10 November itu diberikan sebagai hari pahlawan karena ribuan orang bahkan puluhan ribu meninggal dalam waktu 3 minggu pertemuan. 28 berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke. 29. Isi ultimatum yang diberikan pada sekutu tanggal 7 November 45 tadi udah ada. Ultimatumnya adalah maksimal tanggal 10 November jam 6 pagi pemerintahan Surabaya, gubernurnya pemerintahan RI harus membawa bendera putih sebagai tanda menyerah dan membawanya. Siap para pemuda? Bukan. Yang lebih tepat yang B. Seluruh pemimpin Indonesia, kepala polisi, kepala pemuda melapor meletakkan tangan di atas kepala untuk selanjutnya menandatangani jawaban yang benar. Yang B ya. 30. Sebagai upaya ada yang tadi ya, tubuh pahlawan yang B.
Lanjut, 31. Ultimatum kedua sekutu digelarkan pada tanggal 23 Maret. Nah, ini di Bandung, bukan di Surabaya. Ultimatum itu ada dua. Ultimatum itu peringatan. Ketika sekutu datang suatu daerah, dia memperingatkan untuk melakukan sesuatu kepada rakyatnya. Kalau di Surabaya tadi ultimatumnya adalah untuk menyerahkan senjata. Kalau di Bandung, nomor 31, isi ultimatum kalau yang pertamanya hanya Bandung bagian selatan. Terus di ultimatum kedua seluruh kota Bandung. Jadi ada dua ultimatum sekutu di Bandung. Di Bandung. Ultimatum satunya pertama, ini adalah perintah untuk mengosongkan Bandung Selatan. Sedangkan ultimatum keduanya nggak cuma Bandung Selatan, seluruh kota Bandung. Oke. Nah, karena ada perintah ini, dan kemungkinan besar nanti kota Bandung pasti dikuasain sama siapa? Sekutu. Akhirnya kolonel atau komandan Tentara Republik Indonesia di Bandung, namanya Ahmad Yani, itu melaksanakan sebuah operasi bernama Operasi Bumi Hangus. Rapat. Ini gimana nih kalau sampai objek-objek vital kita di Bandung dikuasai sama sekutu? Jawa Barat akan dikuasai sama sekutu dan Belanda. Oleh karena itu perlu kita lakukan apa? Peperangan. Soalnya kalau kita nekat kayak di Surabaya, nanti apa sih namanya, banyak jatuh korban. Orang-orang sipil juga banyak. Akhirnya kemudian TNI di Bandung ini memutuskan bahwa kita evakuasi rakyat Bandung. Habis itu apa? Kita bakarin objek-objek vital. Dari kantor pemerintahan, gudang-gudang senjata, tangki-tangki militer, rumah sakit, semuanya dibakarin supaya tidak dimanfaatkan oleh sekutu. Makanya disebut dengan peristiwa Batu Logam. Dan ada lagu Halo Halo Bandung, ibu kota periangan, di dalam kebetan, tidak berjumpa dengannya, sekarang menjadi Bandung. Sautan api, mari bu, rebut kembali. Yang sampai sekarang belum tahu. Nggak tahu. Kalau di Google kalau searching ada beberapa versi. Ada yang versi Supratman, tapi ketika versi Supratman ditanya, dia belum menyiptain. Kok bisa nih? Iya. Nomor 31 berarti jawaban yang tepat adalah yang apa? Ismail Marzuki ya. Ismail Marzuki itu ditanya sama salah satu saksi, pernah ditanya, emang bapak yang menciptakan? Dia jawab enggak. Menciptakan. Tapi orang-orang mengetahuinya yang menciptakan dari semakin baik. Tapi sebenarnya tidak tahu. Ya, nomor 31 berarti jawaban yang tepat adalah yang yang D. Yang D. Silakan ditutup sebelum Oh, coba kendali. Oke. Enggak lupa. Pakai sendal juga tetap bikinan. Sama aja. Mau apa sih? Enggak udah. Dari miskin. Dari miskin mengundang ini awet. Oke, kita lanjut ya. Ini pasti kalian bisa jawab untuk nomor 32. Salah satu alasan dari bentuk para pemuda memilih hubungan aset di kota Bandung.
Mencegah sekutu memanfaatkan aset-aset tersebut untuk kepentingan sekutu. Itu alasan kenapa dibakar. Kalau habis Bandung dibakar itu ngapain? Pergi aja gitu. Nggak pergi ya ke Bandung, sampai Bandung udah dibakar semua gitu. Akhirnya dia tidak bisa dapat menguasai wilayah Jawa Barat secara keseluruhan karena objek-objek vital di Bandung itu tidak dapat dikuasai. Jadi kayak kantong-kantong pertahanan TRI dan TKR di wilayah daerah Jawa Barat itu dapat dipertahankan. Oh, jadi Bandung tadinya mau jadi markas besar. Jadi markas besar sekutu di Jawa Barat. Cuma nggak bisa dikuasai. Tiga. Yang putih-putih. Oke ya, nomor 33 tadi udah kakak jelaskan juga. Bandung Lautan ini adalah salah satu akibat perlawanan Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dalam rangka. Caranya adalah langkahnya apa tuh? Menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan ya, yang C dan D. Itu sama soalnya C sama D. Tujuan utamanya menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Oke, kita masuk ke nomor 34, masuk ke perundingan dari Linggarjati sampai KMB nantinya. Yang ditanya 34, meskipun perjanjian Linggarjati mengecewakan penduduk Bali. Oh ini udah ya tadi ya. Wilayah Indonesia diakui de facto hanyalah Jawa, Madura, Sumatera. Mungkin kakak tulis ya, perjanjian Linggarjati. Itu secara umum isinya ada 3. Satu, tadi secara de facto Belanda mengakui kedaulatan RI atas cuma 3 wilayah doang, Jawa, Madura, Sumatera. Yang kedua, ini kita gabung aja pembentukan yang namanya RIS dan Uni Indonesia Belanda. Ketuanya siapa? Ratu Belanda. Ratu Belanda. Siapa tahu ditanyakan juga tentang siapa tokohnya. Ada 3 nih. Siapa dari Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Oke. Dari Belanda diwakili oleh Panu. Yang ketiga, kalau yang dari yang penengahnya adalah Lord Kilian. Sebagai penengah itu dari Inggris. Oke. Lanjut nomor 34 berarti tadi udah ya, yang C ya. 35. Ya 35. Ingat lagi nih, 15 lagi nih. Oh yes. 35. Salah satu alasan yang dilakukan upaya diplomasi lewat PBB. Kenapa butuh PBB ya? Karena PBB itu adalah organisasi yang terdiri dari banyak negara di dunia. Sehingga kalau kita masuk ke PBB dan meminta dukungan PBB, kemungkinan besar kita akan diakui kemerdekaannya oleh dunia. Jadi jawaban yang tepat A ya. Nggak perlu ditulis. 36. Indonesia melakukan belum? Oh, sama. Indonesia melakukan upaya diplomasi internasional dengan tujuan tadi. Tujuan untuk melakukan diplomasi adalah untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Berarti apa? 37. Perundingan Bougainville mengalami kegagalan. Kakak tuliskan urutannya ya. Perjanjian itu dari awalnya Bougainville, habis itu Linggarjati, habis Linggarjati baru Renville, habis Renville Royan, habis Royan itu Intern Indonesia, habis Intern Indonesia konferensi media Buddha, habis konferensi media Buddha penyerahan. Lumayan panjang ya, dari sini ke sini. Cuma gitu doang ya, nggak fokus.
Tapi memang kayaknya agak berubah sekarang. Oh, gara-gara itu udah dia jadi turun gitu. Oke ya. Nah, perjanjian Hoge-Valuwe adalah perjanjian pertama yang diadakan di kota Hoge-Valuwe, Belanda oleh Indonesia dan Belanda di Akses sama Laut Giliran. Di perjanjian ini tidak menghasilkan apapun. Ada yang tahu alasannya kenapa? Nggak setuju. Indonesia nggak setuju kalau kita berbentuk negara federal. Belanda nggak setuju kalau dia mau harus mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto maupun Federal. federal itu negara bagian kayak Amerika. Oke, Amerika. Ada negara Jawa Tengah, negara Jawa Timur, tapi ada satu negara federal dan US. Itu pernah kita cuma setahun dari 49 sampai 50. Nah, di tahun 1946 perjanjian ini ditandatangani, bukan perjanjian. Pertemuan ini dilakukan tapi tidak menghasilkan kesepakatan. Nah, yang ditanya di sini kenapa alasannya? Gara-gara tadi masing-masing pihak menolak usulan pengakuan wilayah secara de facto dan negara persemakmuran atau federal. Yang C. 38. Berikut ini yang tidak termasuk isi perjanjian Linggarjati. Ayo, yang mana tuh? Nih, perjanjian Linggarjati yang bukan. Yang D, kenapa yang D? Yang D, Kak. Kenapa yang D? Karena ketuanya Indonesia. Ratu Belanda. Ketuanya Ratu Belanda, bukan Indonesia. Betul, jawabannya yang itu D ya. Betul. Hebat D. Diketuai oleh Ratu Belanda. Berarti Yang betul kan Ratu Belanda. Benar. Oh, berarti Iya, yang betul Ratu Belanda, yang tidak betul yang Indonesia. Nah, lanjut ke nomor 39. Perundingan Linggarjati ada dampak positif bagi Indonesia, yaitu adanya pengakuan kemerdekaan negara-negara lain di bawah yang ini yang tidak termasuk negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia, yang bukan yang mana? Yang bukan ya? Apa tuh? D. Negara awalnya yang paling pertama sebenarnya adalah Palestina. Yang kedua ada Vatikan. Yang ketiga ada Mesir, India, Australia. Baru nanti menyusul negara-negara lain. kenapa Kak? Mereka langsung ngakuin. Yang pertama, Palestina malah mengakui kemerdekaan Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Ketika janji kemerdekaan diberikan di tahun 1940. Pada zaman ini masih otoritas, belum sebagai sebuah negara, belum dijajah, belum ada udah ada orang-orang Yahudi tapi belum ada negara Israel. Negara Israel itu baru terbentuk 1946 setelah perang dunia kedua. Dengan adanya Balfour Declaration, si Inggris ngasih wilayah Palestina ke Israel. Vatikan juga sama, tahun 1945-an. Mesir, tapi kenapa yang sering disebut negara pertama itu Mesir, bukan Palestina atau Vatikan? Kenapa? Karena Palestina bukan sebagai sebuah negara dan Vatikan pun sama. Vatikan bukan negara, tapi dia juga bukan daerah, bukan Italia, bukan Roma. Tapi dia wilayah sendiri yang punya otoritas sendiri. Tapi kalau disebut sebagai negara, nggak bisa. Dia punya perwakilan di semua negara karena dia punya sistem kegerejaan dari gereja Katolik sampai gereja di Indonesia itu dia punya sistemnya. Tapi dia bukan negara gitu. Palestina pun demikian, pada zaman itu masih otoritas. Setelah runtuhnya Turki Ottoman, Palestina itu nanti dikasih ke kayak mufti-mufti gitu. Nah, mufti besar Palestina itu namanya Imam Husni Al-Husaini nanti ngasih selamat kepada Indonesia di radio kepada Indonesia diberikan jadi kemerdekaan. Ada India dan Australia. Yang mana? Alasan mereka Mesir. ngakuin itu. Yang Mesir apa yang mana? Ya Mesir. Iya. Kalau ada beberapa hal sih. Kalau Palestina mengakui Indonesia karena satu memiliki kesamaan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Mesir pun demikian. Kalau Vatikan karena HAM, hak asasi manusia, karena di aturan gereja itu nggak boleh ada penjajahan dan lain sebagainya. Akhirnya dia mendukung mereka. Kalau India, karena kita pernah membantu mereka beras, diplomasi beras dan lain-lainnya. Jadi kita pernah, karena di sana kelaparan, kita bantu 500 ribu ton beras. Banyak kemudian dibalas dengan dukungan kemerdekaan.
Kalau Australia ngedukung Indonesia karena dia takut, khawatir. Kalau Indonesia benar-benar merdeka karena udah diakui banyak negara, kan pintu masuk ke Australia cuma lewat Indonesia. Kalau dia mendukung Belanda, nanti kita tutup aksesnya ke sana, mereka akan labakan kan. Jadi kemudian dia merubah dukungannya ke Indonesia. Ditambah lagi di Australia itu ada Partai Liberal Belanda yang kebanyakan banyak menaungi buruh-buruh kapal yang asalnya dari Indonesia. Hanya Partai Liberal itu menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia di parlemen sana dan berhasil. Kemudian Australia mengalihkan dukungan yang tadinya mendukung Belanda. Oke, lanjut ke nomor 40 yang ditanya. Setelah perundingan Linggarjati, Sultan Syarif dianggap gagal memperjuangkan cita-cita NKRI dalam perundingan internasional. Ia pun diturunkan dari jabatannya melalui apa? Nah, di sini nih, gara-gara Linggarjati kan, kalau menurut kalian Linggarjati rugi nggak kita? Rugi kan? Di sini ada perdana menteri kita namanya Sultan Syarif. Pada masa awal kemerdekaan, kita masih memakai sistem parlementer. Misal contohnya, Hussein jadi perdana menteri. Hussein bertanggung jawab pada parlemen. Parlemennya kita nih. Nah, apabila Hussein tidak bisa melaksanakan program-programnya, Hussein kita pecat dengan yang namanya mosi tidak percaya. Nah, setelah Hussein kita pecat, nanti kita ganti lagi si Hussein sama misal Irania nih, kita jadikan perdana menteri yang kedua. Hussein si Irania nggak becus lagi, kita mosi tidak percaya lagi, ganti sama orang lain. Nah, Sultan Syarif ini nanti dipecat atau dijatuhkan dari jabatan dengan mosi tidak percaya, nanti digantikan dengan yang namanya Amir Salihuddin. Amir Salihuddin malah lebih nggak benar. Akhirnya nanti dijatuhkan lagi digantikan sama Muhammad. Ini B apa? Berarti nomor 40 jawabannya apa? Masih tidak percaya? Iya. Parlemen ya. Lanjut ke 41. Nomor 41. Upaya Belanda untuk membentuk negara perwakilan di Indonesia dengan mengadakan konferensi Malino. Konferensi Malino itu bertujuan membahas yang namanya pembentukan negara-negara bagian dalam BRICS. Yang A ya. 42. Sebagai tindak lanjut dari konferensi Malino, jadi setelah terbentuk negara-negara bagian ini dan RIS ini kemudian dilaksanakan konferensi Pangkal Pinang. Isi dari konferensi Pangkal Pinang menegaskan apa yang telah ditetapkan di dalam konferensi Malino. Tapi pesertanya yang beda. Kalau di konferensi Malino itu pesertanya adalah orang-orang Jawa dan orang-orang luar Pulau Jawa, sedang di konferensi Pangkal Pinang ini adalah orang-orang keturunan yang sudah di Indonesia bertahun-tahun, keturunan Arab, keturunan Cina, sama keturunan India. Berarti jawabannya apa? Ya, yang dia. India Arab Tiongkok, Tiongkok Arab India, yang dia sama ya berarti di dan ya. Lanjut ke nomor 43. Ayo, apa tuh? PBB untuk Komisi Jasa-Jasa Baik, namanya adalah Komisi Tiga Negara, terdiri dari Australia, mewakili Indonesia, Belgia, mewakili Belanda, Amerika Serikat sebagai mediator. Berarti yang A ya. Yang A. Nah, KTN itu nanti diganti sama yang namanya kunci. United Nations Commission for Indonesia. Negaranya sama, perwakilannya sama, tapi cuma tokohnya yang beda. Nanti di bawah ada tokohnya. Nomor 4 nih, negara yang termasuk anggota KTN atau Komisi Jasa-Jasa Baik. Tadi apa aja? Australia, Belgia, AS. Australia mewakili Indonesia, Belgia mewakili Belanda, AS sebagai mediator. 45. Dampak ditanya perjanjian Renville. Renville itu perjanjiannya apa coba? Wilayah Indonesia hanya diakui berdasarkan garis Panuk. Ada yang pernah tahu garis Panuk itu apa? Ini kakak gambarkan. Ini anggap aja wilayah Indonesia ya. Garis Panuk itu adalah garis putus-putus yang membagi wilayah Indonesia cuma segini. Nah, ini RI. Tadinya kan kalau Linggarjati Jawa, Madura, Sumatera, segini kan. Nah, tinggal segini, Jawa Tengah sama sebagian Sumatera. Rugi enggak? Apalagi titik-titik, kalau titik-titik bisa masuk di Belanda, bebas.
Nah, berarti Amir Saribudin kan lebih nggak benar daripada Sultan Syahrir. Makanya nanti dia dijatuhkan dari jabatannya karena dianggap gagal dalam perjuangan. Udah gitu pasukan Indonesia harus masuk ke dalam garis panggung, ke dalam ke Jogja. Itu rugi banget kan. Pembentukan Indonesia Belanda. Karena kita lebih rugi, akhirnya nanti Sultan Syahrir, Amir Saribudin turunin dengan Muhammad Hatta. Tapi kemudian perjanjian Ranggul ini dianggap gagal karena rakyat Indonesia ternyata nggak setuju. Makanya terjadi agresi militer kedua nanti setelah Ranggul. Jadi kalau misal ditanya apa sebab terjadinya agresi satu, itu karena dia jadi kalau Ranggul itu karena agresi dua karena Ranggul. Fatimah berarti jawabannya apa? C. Pasukan Ranggul menjalankan wilayah berdekatan garis panggung. 46. Pada tahun 29 Mei 1941 juga diadakan konferensi Bandung. Nah, ini setelah konferensi Malino, konferensi Pangkal Pinang, ada konferensi Bandung. Konferensi Bandung itu adalah konferensi yang menghasilkan pembentukan BFO atau BJKOM Federal Overlap, Badan Perwakilan Federal, yang di BFO itu dia dapat ini menyatukan visi dan misi sebagai negara bagian dalam negara kesatuan. Karena adanya BFO itu. 47. Dibentuknya pemerintahan darurat RI di Bukit Tinggi. Kenapa? Tadi kan tadi karena Jakarta datang dipindah Jogja. Nah, karena Jogja diserang hanya dipindah Bukit Tinggi. Kira-kira ada dua ya. Apa? Ayo, tinggal lagi nih. Anggota UNCI yang mana? Anggota UNCI itu yang A. Yang B itu anggota KTN ya, yang B ya. KTN. Ya, yang B KTN. 49 terakhir nih. Berikut ini yang tidak termasuk isi kesepakatan proyek. A. Yang EK. Betul. B. Pihak Indonesia akan bekerja sama. Betul. PBBJ LIS. Betul. Bersama dengan KNB. Betul. Mengizinkan Belanda untuk tinggal. Oke, yang di rumah ada yang mau ditanyakan silakan difoto dulu sebelum tangan aku. Oke, sudah difoto, nanti dibagi di share di grup ya. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Yang di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, udah jam 5. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga besok